begitu mulia dan agungnya manusia dengan diberikan sir. Tetapi saya, senibu saya, hati yang diberikan oleh Allah, sir yang disediakan oleh Allah, sebenarnya layaknya adalah diisi dengan ismu zat, dengan nama-nama Allah, tapi kok diisi oleh selain nama Allah? Apa yang diisi itu? Dawamul ubudiyah ظاهرا وباطنا مع حضور القلب مع الله دوام العبودية ظاهرا وباطنا مع حضور القلب مع الله. Kesimpulan la ilaha illallah itu kesimpulan tauhid secara hafal, secara hati. Bersihkan hati. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, namaku tidak sanggup ditanggung oleh langit dan bumi, tidak sanggup ditanggung oleh gunung-gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kalau Quran ini diturun, di dalam Al-Quran ada tersebut nama Allah di situ, diturun di atas gunung, gunung itu akan meledak, hancur karena takut kepada Allah. Tetapi namaku ditanggung oleh hati orang beriman. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi pula, bana itu qasran fi sadri ibni Adam, aku bangun istanaku di dalam dada anak Adam. Wa fil sadri qalbun, di dalam dada sama tengah dadanya ada hati. Wa fi qalbin, di dalam hati itu ada sirrun, ada lubun, ada lubuk. Di dalam hati ada lubuk. Ada lebih dalam lagi dari hati, namanya lubuk. Yang betul bak lubuk hati kena ikut ni. Yang lebih dalam dari wa fi lubin sirrun, di dalam wa fi lubin fuadin, wa fi lubin fuadin, di dalam lubuk yang dalam itu ada yang namanya fuad. Apa namanya? Wa fi fuadin, di dalam fuad itu ada yang lebih dalam lagi, sirrun, sir. Wa fi sirrin, di dalam sir ana. Apa ana? Ana Allah, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang sanggup menanggung nama Allah adalah hati manusia. Apa hati ini maksud? Sir. Tarekat Naqsyabandiyah Ismu Zat itu karena tempat nama Allah Ismu Zat di dalam hati, di dalam sir, maka disebutlah tarekat ini tarekat sirriyah di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah tarekat Naqsyabandi, kalau ditanya orang apa tarekat namanya, tarekat sirriyah. Nama Allah ditanggung oleh sir. Ketika tarekat ini berkembang terus, ada seorang ulama namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandiyah. Beliaulah yang memasyhurkan tarekat sirriyah ini. Dalam pendapat-pendapat ulama, mereka mengatakan boleh mengambil, membangsakan nama tarekat ini kepada orang yang memasyhurkan tarekat ini. Siapa? Namanya Syekh Muhammad siapa? Naqsyabandi. Syekh Naqsyabandi. Boleh. Ini siapa? Ada disebut tarekat sekarang pertama, ada tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah karena dibangsakan kepada Syekh Muhammad Khalid. Di situ ada Al-Waliyah, dibangsakan kepada Muhammad Wali. Kita boleh juga Yatimiyah. Boleh. Itu menurut pendapat ulama. Jadi begitu mulia dan agungnya
manusia dengan diberikan sihir, tetapi saya, 1000 saya. Hati yang diberikan oleh Allah, sir yang disediakan oleh Allah, sebenarnya layaknya adalah diisi dengan ismu zat, dengan nama-nama Allah, tapi kok diisi oleh selain nama Allah. Apa yang diisi itu? Diisi dengan RP. Itu disebut RP. Masya Allah. Na'udzubillah. RP diisi oleh lembu. Orang yang lagi bercinta diisi oleh namanya Bang Maun. Juragan diisi oleh namanya Diida. Di hatiku cuma kau sayangku, tidak ada lain selain engkau. Aku rela mati demi engkau. Love is blind. Cinta itu buta. Hubbuka li syai'in yu'ma wa yusim. Cintamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Maka ketika orang tanya, ya tentang memperlewatnya, kita masukkan nama Allah ke dalam hati. Lagi HP, memorinya sudah penuh. Maaf ditebuinan. Memori penuh. Memori penuh, sudah tidak ada lagi tempat untuk mengisi nama Allah. Saya lalu error itu. Sudah masuk tarekat, tidak mau berzikir lagi. Error. Error, HP error. Mau kita rekam, maaf memori penuh. File ada penuh. Tidak ada lagi tempat untuk mengisi. Nyokunyo hati-hati. Oleh karenanya bersihkan hatimu itu dulu supaya terisi nama Allah. Buang segala sesuatu yang selain Allah. Buang segala sesuatu yang memancing selain Allah. Apa yang memancing selain Allah sehingga penuh memori hananan le hanya tapasau nama Allah le, sehingga hati itu tidak bisa mengenal Allah. Ya, benar tujuan menawarkan Allah diciptakan katanya adalah untuk mengenal Allah, mengenal ilmu tauhid. Ada orang mempelajari tauhid itu mengenal untuk akal, tapi mengenal secara hati tidak bisa lagi karena hati sudah penuh dengan selain Allah. Maka bersihkan kotoran-kotoran itu. Kenapa? Penuh hati itu oleh sifat munafik, penuh di dalam hati kita oleh sifat-sifat mazmumah, sifat yang jelek. Di dalam hati tanya ada penyakit yang sibuk namanya hubbul dunia. Hubbul dunia, cinta kepada dunia. Bukankah disebutkan di dalam sebuah hadis? Di dalam hadis disebutkan bahwa hati yang keras itu adalah disebabkan karena cinta kepada dunia. Ya. Bahkan cinta kepada yang menyebabkan kita itu menjadi keras hati karena kita itu cinta kepada dunia. Jumudul ain, sehingga menyebabkan hati kita menjadi keras, tidak bisa mengeluarkan air mata. Oh tapi ke kuro akhirat kiban perkara sukrit maut. Oh tapi ke kelam kubu tinggai tidur lam suput muda, pasti terjadi tinggal lam kubu suput muda. Itu terjadi kalau seribeton rakamat di ribeton lam kubu. Di rumah kadang-kadang tidur di rumah kita tidak mampu. Ketika kita bangkit uro akhirat, bagaimana bangkit uro akhirat? Bagaimana kita nyo perkara tegang putluh di beton di belang padang mahsyar tanpa ada sebenang kain pun melekat di badan kita. Di situ panas matahari sejengkal, dia terhulai. Di situ kita haus, tidak ada sungai, tidak ada orang menjual air aqua, tidak ada hujan. Di situ kita lapar, tidak ada warung nasi, hanya tempat megah pecik begah belang badang macam.
Bilang adanya. Nah dari situ nada itu 40.000 tahun kita di situ. Bayangkan ketika dihisab, bayangkan ketika kita dipertaruhkan nasib kita di atas jembatan Siratal Mustaqim. Bayangkan sebahagian manusia fariqun fil jannati, sebahagian masuk ke dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, sebahagian kembali ke dalam neraka sa'ir. Kira-kira tak mau apa? Tapi naulnya hantu mau. Naulnya hantu mau. Ada begah dan klik dalam tujuan lalu tak putupun. Macam dan klik dah. Ilan menyaku klik dah ilaka jangan klik betul. Menyaku yublah mata ba anak belah jangan bunga sampai bunga klik. Ia dah fikir dalam kubu mi terlama iman hana terlama ada sekul mau anda mau orang. Oh nya anda mau lu. Hei bukan itu buat itu mau. Yang buka. Jumudul aini min qaswatil qalbi. Keras hati itu dengan sebab keras air mata itu dengan sebab keras hati. Wa qaswatul qalbi min tulil amal, dan keras hati itu karena panjang angan-angan. Wa tulil amali min kasratiz dzunub, dan keras dan panjang angan-angan disebabkan karena dosa. Wa fi kasratiz dzunub min hubbid dunya, dosa dengan sebab cinta dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan cinta kepada dunia yang panghule segala penyakit. Panghule segala penyakit hati yang nyalu hancur dan tanya hantu ba Allah ada tertuju, ada katuluk hantu ba Allah menyuati bandang penyakit cinta ke dunia. Kekeh le Ibnu Athaillah yang katabun ilmu hikmah, ilmu rahasia, ilmu hakikat. Ke Ibnu Athaillah As-Sakandari, ad-dunya kulluha dhulmatun. Dunia ini tiap-tiapnya adalah kegelapan. Gelap, dunianya gelap. Gelap kedanyo pane danyo lam dunia. Pubut kedanyo lam dunia. Ho tahu nyandonya nyang tho pegat. Gelap. Wa innama anaruhu dhuhurul haq. Hanya saja baru bercahaya adalah zahir hak, nyata hak Allah fiha, padanya alam semesta fihi. Monya urang kai tori Allah yang hana gelap li gegen kampung tadi berupa dengan Allah tu Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, cahaya langit dengan bumi. Nyata tu Allah. Lagi nyata mata ulo ba alam semestanya. Ada sengkira ulo. Tanya deh takalan bak coklat, deh takalan motor, deh takalan bak kaya, deh takalan rumah, deh takalan anak. Beda sebab sebab mata. Sebab mata menyolong mata ulo elok mata ulo pun ada. Pun ada ibu. Menyuhana cahaya ada tapu. Hana ada tapu ibu karena cahaya mata ulo menanuro menancit langit bumonyo adalah gelap baru gedanyo terang ketika nyata Allah. Wujud segala alamnya dengan sebab rupa ijal li Allah. Monyo hana wujud Allah, hana wujud alam. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un. Bagaimana tertasawur di dalam pikiran kamu
Di dalam pikiran katanya Allah itu bisa terhijab oleh sesuatu. Wa huwa adhara fi kulli syai', padahal dia lebih nyata pada tiap-tiap sesuatu. Kaifa yadharu, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana bisa tertasawur di dalam pikiran katanya sesuatu yang lain bisa menghijab Allah. Wa huwa adhara kulla syai'in, dia membahirkan segala sesuatu, menyuhana Allah, hana segala sesuatu. Kejut katanya tua ke Allah tukang benar. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai', bagaimana bisa tertasawur di dalam pikiran katanya Allah itu bisa dihijab padahal dia lebih zahir pada tiap-tiap sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un laulahu ma kana fi kulli syai', bagaimana bisa terhijab Allah oleh sesuatu padahal jikalau hana Allah tidak ada segala sesuatu. Ya ajaba kaifa dhahara wujud, kaifa dhahara wujud fil adam. Amat menakjubkan Ibnu Athaillah, dia menutup kata-kata indah ini, bagaimana zahir sesuatu yang wujud pada yang ada. Allah yang wajib wujud, tapi lahir ada, alamnya ada. Alamnya ada, kemana Adam? Hana, ada yang wujud majazi, pura-pura. Coba hana Allah kan hana. Ino gepuna li Allah pun atrikna lagi don kalan lu nuronyo lagi don kalan abati barokon oh abati yang duduk atas kursinya lah hana yang na ho abati hana li lu nuronyo lam kalan ron duduk lagi nyo sini beto buku na alam ino hujat sini beto buku duduk na alam ino dino yang na Allah ihana di Allah ihana di Allah. Sungguh celaka, sungguh celaka. Hudekan dunianya gelap, urangnya gelap, gelap. Urang hana duri Allah pencipta alam gelap, baru nyata penuh alamnya ketika zahir nyata al-haq Allah fiha. Faman ra'ahu, barang siapa yang melihat al-kauna, faman ra'a al-kauna, barang siapa yang melihat al-kaun, masih Allah alam ini, tetapi walam yara, dan dia tidak melihat Allah, walam yarahu, dia tidak melihat Allah pada sesuatu, au indahu, atau di sisinya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya. Faqad a'waza, padahal dia membutuhkan, faqad a'wazahu, padahal dia membutuhkan cahaya itu. Kenapa? Dia adalah hujiba min afar, dia adalah dihijabkan oleh athar, bekasan-bekasan yang kehiangan dunia. Di mana bekasan? Padi, nabuh padi, tebak damu, teman ke, lalai tu, mehet ke bawah padi, nyaman tamaga, cara mega. Benar belang, yang menang tapeng le, benar belang, tanah belang, benar bije, benar tengok bidak. Yang dibelang, di urang nalam urang namkat, benar muda, cak ready. Oh hari, yang nak peduli kata pun kamu nak diri mana peduli Tuhan, apalagi pun Tuhan. Pokoknya mencak jo, yang penting mengkat ilai, berke di dalam, anak nape mudanya tempat dokar botel, ada dokar botel kaya, ada dokar botel lalai dengan apa? Nam tu ingat lo ke Allah, nam tu ingat lo ke Allah, latih tanya punah. Rangkeur, baktia, kebua, limau, toko, tempe, paek, bawang pita, jeruk. Orang buka WC. Celaka terlebih celaka katanya orang hana oleh Allah. Dia buta. Orang sebut hana muturi Allah, hana muho alamat yang sama dengan orang bu. La ta'mal absar, walakin ta'mal lati ma fis sudur. Bukanlah buta mata,
Tetapi buta matahari yang ada di tengah dada kamu, itulah qalbun, itulah lubun, itulah fuadun, itulah sirrun. Hana nama Allah di sinan, hana ditulis Allah di sinan, nyan kenyan yang buta. Yang dimaksud oleh Allah kan buta matahari, tapi buta mata hati. Faman kana fid dunya a'ma, seseorang di dunia buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka akhirat dia itu pun bangkit oleh Allah dalam keadaan buta. Kau yang mudah hana tulis Allah di dunia, baik kubakor-bakor dan urung maling teribah kitab kuapai, tetapi hana mengenal, hana ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Maka bangkit dulu akhirat baru nyata, oh ternyata di dunia dan ku nadi reput aku pucik dunia dan maling tak hukum di panggung bicara antara hukum. Turi Allah, turi Allah, turi Allah. Buta dunia, maka wajar Allah bangkit lu dalam keadaan buta. Masya Allah, masya kulima khashartani a'mal qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira, sungguh adalah aku, kuntu adalah aku dulu basiran, orang yang melihat dehlun kalan perumo, dehlun kalan ane, dehlun kalan gunung, dehlun kalan langit, dehlun kalan bumi yang rata, dehlun kalan unta. Tetapi kalian mata dengan mata, anak kalian mata hati kah? Qala kadzalika ataska ayatuna, demikianlah kan Allah, kami telah mendatangkan ayat-ayat kami. Fanasitaha, maka engkau lupakan akannya ayat. Wa kadzalika yauma tunsa, maka demikianlah hari ini kau dilupakan. Di dunia kah anda katuli Tuhan ayat-ayat kali long kirim untuk tanah-tanah lun jika kalian lun dengan nur iman, nur yakin kan ngani matakah, tapi ani matakah ikalan gunung, ikalan langit Bandung, tapi merumpak lun. Maka tetapi kah kalian mandang Allah gejuk anggota 7 hudanya untuk mengenal Allah, untuk berbakti kepada Allah. Ibu-ibu, waktu tanya lahir lam nyonya apa nak dulu? Tete nak turi, lumur nak turi, buah jengkol nak turi, tek nak turi. Lain batik itu pun. Tek turi baju, mamah turi lepas. Makanya Allah SWT berkata dalam Quran, lupa ingat padanya. Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dia mengeluarkan kamu daripada perut ibumu, dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengenal apa-apa. Kan Allah, nya kepingan ya Allah. Kana dulu itu tadi lang dulu bojeng kol lang dulu. Mama ka halang dulu. Ya halang dulu. Yang ketupu paling ngongok dek je. Nafsu. Kana koi be na matai depan. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara, kami jadikan kepada kamu modal absara, penglihatan. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara, pendengaran dan penglihatan, la'allakum tashkurun. Wa fu'ad wa sam'a wal absara wal fu'ada, hati, la'allakum tashkurun, agar kamu itu bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, maka dia kejuk matanya kalian kiban kalian kekali Allah. Tapi tafsir sebenarnya, أفلا ينظرون إلى الإبل
ibili kaifa oh cara wa ila samai kaifa wa ila al-jibali kaifa nusi wa ila al-ardi kaifa suti fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Panjang ibu-ibu ya. Mangat ladu maya cinta tantuk qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas jajan bayu berikan. Gagak tak tapi mangat bantu mah. Cuma kita tanya kadang-kadang bukan lagu bersih hati tanyanya lagi mahnya yang bantu. Padahal mantu bantu. Itu dah balik-balik ni. Dah balik-balik ni. Lagi yang mantap tabah balik je. Balik lebo, balik aktif, balik maju, balik kemudian. Tak balik-balik, tabah balik je, tak baca ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Atau bagi hati siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Balik-balik tinok Quran balik balik ayat kun. Bertanya ada bertanya baik takutnya nan balik tukar ayat Quran antara kuliah dengan qul wallahu ahad awai tu yang teratur ini tu awai kuliah. Maka banyak bertanya kata mayang adab ke Quran, jaga tertib Quran. Ba rakaat pun baca qul wallahu ahad, rakaat kedua baca kuliah. Hanjurnya hana adab. Karena dalam Quran jaga tertib Quran. Awai tu kuliah duduk qul huwallahu ahad. Yang kejut balik ayat waktu malam tarawih 15 balik ayat inna anzalna faqad inna anzalna dan dia kebaki dan baca ayat li al-haq mutakasur hanjur awal anzalna ditulis di inna anzalna oleh baru merumput al-haq mutakasur maka je inna anzalna telepon gekeun balik nya nada danyo Quran. Apalagi menyo tabalik makna ayat hanya sesuai dengan tujuan Allah, tujuan dengan asbabun nuzul nyo cukup berbahaya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikiran, tidak memakai kaedah hukum, kaedah ilmu alat, terutama ismu yaitu asbabun nuzul, itu sebab turun ayat, apa tujuan ayat itu, maka ulunnya fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Allah telah menyediakan tempatnya di dalam api neraka. To yang rendah tamaji. Bahkan kiamat sangat dekat. Tapi kebegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu tidak terjadi selama masih ada orang yang menyebut nama Allahnya fil ard, di dalam bumi. Yang pula bertanya hana tatamong tarekat. Ya, makaji mari bergerak dan ingat-ingat. Maka kembali dalam tanya bahawa peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah momen terbaik untuk muhasabah diri bagi kita. Ulun cerita baca tentang hijrah nang karang Jawa ni tu. Taruh cilun kalau kahe kuno. Jadi hijrah Nabi baca ibu-ibu. Jadi hijrah Nabi itu terjadi karena perintah Allah. Watenya umat Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watenya diteror oleh orang-orang kafir Quraisy luar biasa di negeri Mekah, sampai pada tingkatan yang tidak bisa aman lagi Rasulullah dan para sahabat. Watenya turun ke perintah Allah, innal ardi wasi'atun, dekali Allah, hai Muhammad, bumi Allah itu luas. Maka isyarat Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk melakukan hijrah. Disebutlah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Peristiwa itu terjadi di tahun 662. Artinya kakek Mina. Sebetulnya kali hijrah dan Habsyah 3. Demikian parah dan beratnya perjuangan mempertahankan akidah agama. Maka ingat sejarahnya ibu. Berat kedanya takutin agama zamannya. Lebih berat para sahabat para nabi. Dari zaman keputusan akidah, cek pelajaran ibu sampai harus meninggalkan anak istri, kebun, harta benda, berkorban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah untuk tinggalkan kampung halaman menuju negeri yaitu negeri Madinatul Munawwarah.
Obat katu Nangro Mekah, Masya Allah, di Nangro Mekah diteror, mau dibunuh oleh saudara-saudara mereka itu sendiri. Di negeri Madinah mereka disambut dengan luar biasa. Masya Allah, berhari-hari mereka menunggu Nabi Muhammad, berhari-hari mereka menunggu para sahabat-sahabat. Ketika tiba, luar biasa gembiranya mereka menyambut dengan sebuah syair yang cukup masyhur. Sampai tanyakan cikum juga, وَلَعَلَ بَدْرٌ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ yang irama mata Nabi kau balik sehingga wadahnya itu disambut luar biasa. Orang yang menyambut itu orang yang sudah duluan masuk Islam. Waktu itu Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat urang di Nangro Madinah hampir 100% sudah masuk agama mereka membaca Al-Quran. Di setiap rumah terdengar gemuruh bagaikan uno tu urang baca Quran. Sampai tinggal sebahagian pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, urang yang munafiknya ikut ci baca Quran pura-pura do Islam. Mau je tu Quran. Yang Nabi gohdok biru, urang sudah senang membaca Al-Quran, syair yang sangat indah, luar biasa. Ditanya kata biasa dengan Quran itu kalau anda baca-baca. Masya Allah, Quran bola mabitun. Masih ada waktu 11 tahun lagi, Quran belum turun. Sahabat sudah hafal semuanya Al-Quran. Demikian mereka itu cinta dengan Al-Quran luar biasa. Sampai malu, takut orang-orang munafik baca Al-Quran. Iga dibaca, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita jawab rumahnya Tuhan malaik malaikatu negara lain ala bidzikrillah tatmain. Baru mulai itu membaca a i u ba i u. Masya Allah, kemudian suara Al-Quran. Mau bantu kat rumah Yahudi Abdullah bin Salul, awaknya pura-pura baca Quran je. Tengok mulut tuan Rab anak kuda. Tengok tu pura-pura buat tinggal di luar upaya tak buat yang kerja keken orang munafik. Masya Allah, untuk Nabi Muhammad, para sahabat yang kawai masuk Islam, orang setempat terdiri dari suku Quraiza, suku Bani Aus, mereka menyambut Nabi Muhammad. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami punya kebun 10 hektar, ambil 7 hektar, saya cukup 3 hektar untuk para sahabat. Ya Rasulullah, saya punya istri 4, ambil 3, saya cukup 1, kawinkan dengan para sahabat-sahabat. Coba ini Dumyan cintanya mereka itu kepada ikhwanul muslimin, cinta kepada saudara-saudara Islam. Masya Allah, harta geberi, rumah geberi untuk mereka itu agar tenang. Karena ini teror ini disambut luar biasa. Wadahnya dikagum Nabi Muhammad mau bantu pun. Kejak Nabi Muhammad, beliau tidak tanya di mana rumah saya, di mana tanah yang akan saya berdirikan rumah saya. Tidak, Nabi Muhammad tanya. Hari itu pula Rasulullah tanya di mana tanah saya akan mendirikan masjid. Maka ditunjuklah tanah di situ, didirikan esoknya oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, disebut Masjid Quba. Masjid apa? Masjid Quba. Tidaklah Masjid Quba itu. Alhamdulillah, ulun tuan katu ba Masjid Quba. Ulun tuan sempat membaca selawat 1 jam ini. Bunda tip-tip tun, ulun tuan mak ditun katu. Insyaallah doa-doa ba haji lah ibu kan. Tau mengerja lah, nama mengerja ibu. Nama mengenal bunda. Lang wali. Karena beliau dah travel
Baik lo bakal pegah-pegah lagi orang nek kan. Itu orang dah cekek kali tu. Bukan kembali yang gegak apa ni bu? Yang gegak anak apa? Kembalilah. Maka waktunya Islam berkembang luar biasa di negeri Madinah. Pada berkembang, waktunya tidak kurang pula di situ terjadi halangan-halangan luar biasa. Itu adalah batu loncatan untuk kemajuan Islam. Maka Nabi Muhammad SAW di situ nampaklah sifat Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang bijaksana. Beliau menyatukan di antara suku-suku yang sebetulnya mereka sebelum datang Nabi Muhammad suku-sukunya bentrok satu sama lain, muprang, bahkan antara suku-suku yang lebih-lebih suku Aus Quraizah adalah suku-suku yang paling keras kepala, yakni orang-orang Yahudi, suku-suku yang kerutan. Tapi Allah satukan, Rasulullah satukan. Ketika bersatu di antara suku-suku yang keras kepala ini, hiduplah di dalam sebuah pemerintahan disebut dengan pemerintahan Madani. Terjadilah sebuah perjanjian antara segala suku, antara semua agama. Di situ ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Wasani, penyembah patung, penyembah api, bahkan tidak beragama, disatukan oleh Rasulullah. Didirikanlah sebuah negara. Itu menjadi inspirasi ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad sudah berhasil mendirikan negeri Madinah. Para ahli sejarah membaca pendiri negara Amerika, waktunya deklarasi of Amerika 70 tahun yang lalu itu. Waktu kena pedang negara Amerika, negara begitu banyak negeri, maka disebut dengan negara Amerika Serikat. Paling raya ibu-ibu, gepesaho dalam sebuah negara besar. Paning hidayah semuanya terinspirasi dari Declaration of Madinah, yakni deklarasi kesepakatan negeri Madinah yang dipimpin oleh pemimpin kamu, wahai orang muslim, yakni Muhammad. Maka tidak negara Amerika, inspirasi cara dipelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahu Akbar. Di Tiongkok berdirinya negara komunis, terjadi peperangan di bawah pimpinan yaitu Mao Zedong, dengan terkenal dengan perang yaitu dengan tentara merahnya yang kejam, yang kemudian berdiri tegak. Kemudian mereka itu melakukan hijrah lomba dalam bahasa Inggrisnya, pindah strategi perang, pindah luar biasa, yaitu minah urut kosong nangros untuk strategi perang. 70 juta orang jangan dapat, tak ada makan, mati. Mao Zedong sendiri mati, anaknya sendiri tak tahu di mana kuburannya. Itu pemimpin komunis itu. Yang awak komunis sendiri dicontoh oleh Nabi Muhammad. Ketika ditanya oleh Yasir Arafat, wahai Mao Zedong, kenapa terinspirasi dari mana kau melakukan strategi perang, lokmah ataupun hijrah? Dia sebut dari pemimpin kamu sendiri Muhammad yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga tegaknya negara yang besar menyatukan semua suku. Saudara-saudara, tapi jika bisa mengenai nilai-nilai sejarah icek juga, maknanya icek orang kafir, tidak negara-negara orang kafir. Kalau tidak ada Islam, dulu negeri barat itu adalah negeri yang sangat jahat, negeri barbar yang memakan satu dengan yang lain, saling perang-perang, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan. Setelah Islam datang, maka nilai-nilai Islam itu diambil oleh orang barat, dinikmati oleh orang barat. Orang Islam sendiri mau mengambil teori-teori orang kafir, mau mengambil teori-teori jahiliyah, amat kita sesalkan, seolah-olah Nabi Muhammad analahi lamati pemimpin kita. Na'udzubillah. Ingat ibu-ibu, maka katanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun katanya ba akhir zaman kekele Allah lagi nya cerita guringnya. As-sabiqun al-awwalun, pendahulu-pendahulu yang awal
pendahulu awal di dalam tafsir, itulah orang-orang muhajirin wal ansar, orang suku muhajirin, orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah yaitu wal ansar, suku Ansar, orang penduduk asli Madinah dari berbagai suku, menyambut kedatangan Nabi, membantu perjuangan Nabi, bahu-membahu dalam perjuangan Nabi, dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, sehingga dimenangkan oleh orang Islam. Mereka kata Allah, allazi as-sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsani, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu siapa? Para tabi'in, tabi'in, dan juga umat Islam ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka itu, waradu an, dan mereka itu ridha kepada Allah. Dzalika fawzul azim, bagi mereka itu yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Maka ikuti jejak para sahabat-sahabat Nabi pendahulu yang awal. Ikutilah para tabi'in, ikutilah para tabi'in. Hebat agama awalnya ikuti, jangan buang satu pun. Jangan seperti orang-orang yang melenceng dari Islam. Mereka terima Nabi Muhammad, tapi mereka tidak terima para khulafaur rasyidin, tidak menerima Abu Bakar, tidak menerima, mencaci-caci para sahabat-sahabat Nabi, mencaci-caci para khulafaur rasyidin. Maka jadilah mereka itu orang Syiah. Orang Syiah hitung Sayyidina Umar. Orang Syiah mereka tidak mau menerima Utsman. Dia bunuh Sayyidina Utsman. Mereka tidak mau menerima baiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka jadi orang Syiah yang jemu awaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya merumpok dan Ali korku mendubawanya. Kenapa kau? Karena awaknya itu Sayyidina Ali adalah Tuhan. Nah, yang pegah ajaran awak yang terlalu ekstrem lagi. Malaikat Jibril sebetulnya kekirim dia jabat Sayyidina Ali, kalah aja jabat Nabi Muhammad. Luar biasa sesatnya orang Syiah. Syiahnya karena 5 juta di Indonesia. Siap-siap ibu-ibu, mereka mengambil para intelek anak-anaknya yang terkulah. Dia tidak. Anak-anaknya bagah raih dalam Syiah ibu. Kenapa kan? Ajaran Syiah salah satunya adalah menghalalkan kawin mut'ah. Apa kawin mut'ah? Boleh kawin 1 minggu. Beri mayam, dek, amjak dek, umpuk lah bang tu, jak bandar bang, bukan nak tinggal, pak kos bang, motor tinggal, tidur aku, tak hidup aja deh, ilah nak pakai ketua 3 minggu, cinnya ikut rapat, makin tak hidup, tak nikah 3 minggu, keken kawin kontrak, berapa banyak orang Syiah datang ke Indonesia, ke Bogor, datang ke Puncak, semuanya kawin kontrak, boleh Puncak, 3 minggu pakai pulang. Cikana ulun saya sedia kawin pak, diberikan mahar sekian 1 minggu. Dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak sok nikah kawin mut'ah, malah kawin mereka itu sendiri. Lo nikahkah? Anak pakai kalah saksi anda pun sah. Itu sama dengan berzina. Demikian pula kita harus tidak boleh satu sahabat pun tidak boleh kita caci. Makanya kita nyopelai ketika kita salat tarawih, kita selalu menyebutkan al-khalifatul awwalu li sayyidina Abi Bakar Siddiq. Ku tahu ya? Radhiyallahu anhu. Orang Syiah itu kalau disebut nama Abu Bakar bukan radhiyallahu, Allah reda kepada mereka itu. Tidak, mereka menyebutkan la'natullahu alaihi. Mereka kutuk. Ketika mereka sebutkan Umar bin Khattab Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, yang udahnya mereka itu la'natullahu alaihi. Sayyidina Ali Al-Khalifatul Rabi' Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu, malah dia dalam tilawat ya Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasul, ya Rasulullah junjungan kami. Maka pun sebut Tuan Fatimah karena orang Syiah menuduh kita adalah orang membenci, kita bukan ahli bait, kita tidak cinta Rasul.
Kalau kita sebut Fatimah, berarti kita adalah orang cinta Rasul. Kita mencintai sahabat, mencintai keluarga Rasul. Maka disebut wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali, dan ahli keluarga. Masya Allah. Demikian pula orang yang mengikuti generasi awal terdiri daripada orang Muhajirin, orang Ansar, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, dan orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya baik keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ulun tuan mau dibaiat jadi ketua FPI, Front Pembela Islam Aceh Jaya, ulun tuan merompak dengan Habib sendiri. Baru kenal, Habib, ini saya kandidat mau dicalon jadi Habib. Nasihat Habib khusus pribadi buat anak. Baik ke Habib. Habib mau minum air teh. Karena pertanyaan demikian, langsung minum teh. Dengar baik-baik. Ingat, jangan sekali-kali kau musuhi ulama. Kedua, jangan kau keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan jangan lepaskan dia, tetap ikhlas di dalam perjuangan. Tiga itu kau pegang, kau selamat dunia, selamat akhirat. Kepuk gejat deh, kejit kepuk kaca, menan, singkat, padat, puas. Dan sampaikan Mbak Walid Abu Slimum, alah tiga tu ulang abi lu lapan. Penting itu nasihat. Tanya baik-baik dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat betul. Ketika lu pegah di daerah kamu Habib, itu orang berzikir semua. Tarekat Naqsyabandi, itu bagus. Karena jamaah zikir itulah intinya Ahlussunnah wal. Itu kata beliau.